Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Pada pagi hari ini saya menyampaikan video untuk saudara-saudara semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya membuat video ini sebagai rasa syukur saya karena hingga hari ini saya masih mengikuti Tuhan Yesus, dan saya ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara semua. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mewartakan firman Tuhan mengenai apa itu Tritunggal, apa itu Trinitas, apa itu Allah yang menjadi tiga pribadi, Allah yang dikaruniakan untuk kita, untuk keselamatan kita, tetapi dalam rupa yang berbeda-beda, tetapi itu esensinya tetap satu Allah. Untuk mengupas, hari ini saya ingin berbagi kabar sukacita itu, tetapi kita harus melihat dari sisi Alkitab bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari tiga pribadi. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk melihat di Kejadian 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, roh Allah mula-mula adalah berbentuk roh. Memang Allah di awal mula adalah berbentuk roh. Dia tidak berwujud sama sekali karena memang roh. Dan roh Allah adalah pencipta seisi alam semesta. Sebelum Yesus berkarya di dunia, roh Allah lah ini yang memberikan kabar sukacita kepada para nabi, para utusan yang ada di perjanjian lama ya. Dan roh Allah inilah yang akan memberikan firman-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi roh Allah inilah Allah Bapa yang dimaksud itu. Dan kemudian roh Allah ini berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah Putra. Dan Yesus inilah yang akan menyampaikan secara langsung kepada umat manusia untuk menyampaikan kabar sukacita itu, menyampaikan kabar dari Allah sendiri, yaitu firman Allah sendiri, firman kebenaran yang akan menyelamatkan umat manusia bagi yang mau percaya. Jadi konsep Tritunggal memang terdiri dari tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi awal mula memang Allah itu berbentuk dalam wujud roh, karena sebenarnya ada tiga fase, yaitu Allah sebelum Yesus lahir, dan Allah setelah Yesus berkarya di dunia ini, dan Allah dalam wujud Roh Kudus setelah Yesus wafat dan naik ke surga. Yesus wafat, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak bahwa dalam tiga tahap inilah Allah berkarya. Kemudian kita akan membaca lagi bahwa ada tertulis di Alkitab, yaitu Yohanes 10 ayat 30. Mari kita lihat. Mari kita baca Yohanes 10, maaf, bukan 30 tapi 38. 10:38. Beginilah firman Allah. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa mula-mula adalah Allah berbentuk roh. Kemudian di dalam tahap berikutnya Yesus berkarya dan lahir. Jadi awal mula
Allah ini adalah pencipta bumi dan seisinya. Semuanya telah tergenapi, semuanya telah terjadi, semuanya telah terlaksana karena kehendak Allah. Kemudian Allah ingin lebih dekat dengan umat manusia, dan maka diutuslah Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi firman Allah yang hidup, supaya kabar sukacita itu bisa tersampaikan kepada umat manusia secara langsung, karena itu Tuhan Allah menciptakan Yesus Kristus atau berinkarnasi melalui Yesus Kristus untuk kita lebih dekat dengan Allah melalui sabda-sabdanya. Seperti yang saya baca tadi dari firman Allah Yohanes 10 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi satu kesatuan yang sama. Tidak ada bedanya. Cuman Roh Allah ini akhirnya memberikan kepada kita juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Allah berinkarnasi, Allah melakukan impersonate untuk menjadi Yesus Kristus ini, supaya firman Allah lebih sampai kepada kita. Jadi esensinya bahwa Yesus Kristus, seperti yang Yohanes sampaikan tadi, bahwa Yesus Kristus dan Allah adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian coba kita baca kembali lagi ke Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 21 ini dijelaskan bahwa memang Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Artinya satu kesatuan yang sama, tidak berbeda antara Allah Bapa dan Allah Putra. Nanti saya akan menjelaskan Roh Kudus, tapi kita untuk menjelaskan dua pribadi dulu, antara Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi satu kesatuan antara Allah Bapa dan Allah Putra adalah satu substansi yang sama, satu wujud yang sama. Jadi satu roh dan satu berwujud, yaitu berbentuk firman Allah itu Yesus sendiri. Dan dijelaskan pula di Yohanes tadi bahwa supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini juga disampaikan bahwa Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, berkarya di dunia, dan Yesus menjadi manusia seperti kita, dan itu adalah utusan Allah. Ibaratnya seperti ini, Allah itu ibaratnya seperti seseorang yang memiliki perusahaan. Allah Bapa adalah contoh ya, ini ibaratnya seseorang yang punya perusahaan, kemudian perusahaan ini agak ada fraud, ada suatu hal yang dirasa terjadi kecurangan, sehingga owner atau pemilik perusahaan ini mengutus dirinya sendiri untuk mengaudit, untuk memeriksa kembali segala prosedur, segala sistem perusahaannya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Demikian pula Allah yang mengutus Yesus Kristus, yang menjadi Yesus Kristus, firman-Nya sendiri, untuk hadir di tengah-tengah umat manusia, supaya lebih dekat dengan umat manusia, supaya firman-Nya itu bisa disampaikan secara terang, secara jelas, secara langsung kepada umat manusia. Itulah tujuan Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus ini. Jadi sebenarnya satu kesatuan. Kemudian kita membaca lagi untuk Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia telah memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran, dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kita sudah membahas tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan kemudian kita menginjak ke Allah Roh Kudus. Setelah Yesus berkarya di dunia ini, misinya selesai, misi dari Allah Bapa telah terpenuhi, yaitu menyampaikan kabar sukacita, kabar baik melalui firman-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus ini harus kembali ke surga, sengsara, wafat, dan naik ke surga. Yesus harus kembali ke surga sebagai singgasananya, dan Yesus mengutus Roh Kudus seperti yang disampaikan tadi, bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, inilah yang dimaksud Roh Kudus, penolong yang lain. Karena kita tidak menjadi yatim piatu setelah Yesus naik ke surga, tetapi Yesus masih menyertai kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pun ya juga Allah. Allah yang berwujud Roh yang suci, yang kudus, ya sebagai penghibur kita, sebagai pendamping kita yang akan menyertai kita sampai akhir zaman bagi kita yang mau percaya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi satu esensi yang sama, yaitu Allah, tetapi mempunyai 3 wujud. Seperti nama saya. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Widinugroho. Jadi ibaratnya ini satu orang, Benedictus Widinugroho. Tetapi saya bisa dipanggil Benedictus, saya bisa dipanggil Widinugroho, saya bisa dipanggil Widi, dan saya pun bisa dipanggil Nugroho. Jadi 3 panggilan yang berbeda, tetapi satu subjek yang sama. Jadi sama halnya dengan Allah, itu terdiri 3 pribadi, yaitu Allah Bapa sebagai Allah pencipta, Allah yang mengadakan seluruhnya ini sehingga semuanya lengkap karena karya Allah Bapa ini, dan kemudian ingin menyampaikan segala firman-firman melalui Yesus Kristus, yaitu Allah Putra. Dan kemudian Yesus naik ke surga, kemudian berinkarnasi atau memberikan kita pendamping yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu ya rohnya Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, terus pada saat Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Terus pada saat Yesus disalib, Yesus berteriak secara nyaring, ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berarti Yesus punya Tuhan gitu ya. Mungkin pertanyaan seperti itu. Kita harus ingat bahwa Allah pada saat itu impersonate menjadi manusia. Dan Yesus pada saat itu adalah manusia, masih dalam wujud manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Jadi wajar kalau Yesus di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, juga memohon kekuatan kepada Bapanya sendiri. Yesus Allah, tetapi dia juga adalah pada saat itu adalah utusan, karena misinya belum selesai untuk mengabarkan sukacita kepada umat manusia. Jadi wajar kalau Yesus ingin berharap kekuatan dari Bapanya sendiri, Bapa yang utus dia. Jadi jangan sampai kita bingung. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapanya. Karena suatu saat Yesus akan menjadi Bapanya itu sendiri. Yesus akan menjadi Allah Bapa itu sendiri pada saat Yesus sudah naik ke surga. Yesus kembali ke surganya. Dialah Allah Bapa itu. Jadi kita tidak perlu bingung dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapanya? Kenapa Yesus berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani? Karena Yesus pada saat itu berwujud manusia, masih berwujud manusia, karena masih menjalankan misinya dari awal sampai akhir, dari lahir sampai dia wafat. Dia harus melakukan misi sebagai manusia dulu, dan kemudian Yesus naik ke surga. Nah, dialah Bapa itu, dialah yang memiliki surga itu. Jadi kelak bila kita kembali ke surga, yang kita temui adalah Allah Bapa itu, Yesus itu. Tetapi
Ingat, nama Yesus Kristus sangat sakral sekali. Pada saat kita di ujung kematian kita di dunia yang lain, di dunia orang mati, kita tidak akan bisa menyebut nama Tuhan Yesus dengan seenaknya. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang suci, nama yang sakral sekali. Jadi bersyukurlah kita yang masih hidup di dunia ini yang bisa memohon berkat. Menyebut nama Tuhan Yesus dengan leluasa, dengan segenap hati kita. Karena pada saatnya nanti kita tidak bisa mengucap nama Tuhan Yesus, memohon pertolongannya kembali di sana. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, sebutlah nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan sukacita, karena nama itu sungguh suci sekali. Karena di sana, di alam kematian, kita tidak mungkin seenaknya menyebut nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya mengucap syukur karena saya memperoleh kesempatan untuk membuat video di sini. Saya berharap saudara-saudara bisa memberikan komentar apapun yang berisi masukan bagi saya untuk membuat video-video saya berikutnya. Dan jika ada pertanyaan, mungkin saya akan membuat video yang lain tentang Allah Tritunggal ini. Allah yang satu tetapi mempunyai 3 wujud. 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Tetapi esensinya adalah 1, yaitu Allah Bapa. Dan Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus, dan itu pun Allah juga. Allah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi sebenarnya Yesus juga menyertai kita melalui Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita. Jadi saya berharap saudara-saudara paham. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya, jadi itu jelas sekali bahwa pada saat itu Yesus masih berimpersonate, masih berinkarnasi. Sisi kemanusiaannya masih ada, karena Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Demikian video saya hari ini. Bila ada pertanyaan mohon dikomentari, kasih komen. Nanti saya akan mungkin di deskripsi saya kasih beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi bahan perbaikan saya untuk video-video saya selanjutnya. Hal-hal apa saja atau bahasan apa saja atau tema apa saja yang perlu saya sampaikan untuk video berikutnya. Pada intinya Yesus Allah itu adalah 3 fase ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Allah Bapa adalah Allah pencipta, dan Allah Putra adalah Allah yang memberikan firman Allah kepada kita, merealisasikan segala kepentingan atau misi atau tujuan Allah, yaitu memberikan firman-Nya kepada kita. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah adalah kepanjangan tangan Yesus sendiri yang mendampingi kita hingga akhir zaman. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video saya. Kemudian nanti saya berharap saya bisa membuat video-video yang lain tentang apapun, tentang kerohanian kita, supaya kita diteguhkan, supaya kita saling meneguhkan. Karena saya prihatin banyak orang Kristen Katolik yang murtad, yang keluar, yang mengingkari Yesus Kristus, padahal dia sudah dibaptis, dewasa, dia akhirnya keluar dari gereja. Ini sungguh hal yang ironis. Makanya saya membuat video ini sebagai rasa prihatin saya, supaya kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan sekali lagi saya mohon komen dari saudara-saudara semua. Demikian video dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara semua, saudara dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Shalom, berkah dalam Gusti Yesus. Amin.